Shalom, Jemaat Gereja Roman Surya. Shalom. Gimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, haleluya. Saat ini kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan Tuhan, terlebih kita mau satu hati dalam berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, tapi itu semua karena kemurahan-Mu dan karena kasih-Mu Yesus. Dan saat ini kami mau sembah Engkau lebih dan lebih lagi Bapa. Layakkan kami, pakai kami menjadi alat-Mu, menjadi pemuji yang menyembah Engkau dalam dapat kebenaran Tuhan. Dan kami serahkan ibadah pada pagi hari kedatangan-Mu dari awal pertengahan hingga hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap memuji dan memuliakan nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, sekali lagi shalom. Saya undang semua kita jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan Tuhanlah kekuatan dan kasih. Dia penuh batu dan keselamatan. Batu dan gunung batu dan keselamatan.
Pengorbanan-Mu yang menyembuhkan kami, pengorbanan-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Pada saat-saat sekarang Tuhan, kami perlu Engkau. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan tangan, kami membutuhkan kasih-Mu Bapa. Kami masuk lebih di dalam Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih-Mu? Yesus Tuhan, lawat kami lagi setiap kami, pakai setiap kami lebih dan lebih lagi Yesus. Kami percaya hadirat-Mu ada saat ini Tuhan. Jemaat-Mu ada saat ini. Curah setiap hati kami. Ajar kami untuk berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan.
pagi hari ini kami sembah Engkau. Saatnya kami mau masuk dalam firman-Mu. Tegur setiap kami melalui firman-Mu. Kuatkan setiap kami melalui firman-Mu, Tuhan. Tak ada kami merasa Tuhan Kau jauh. Kami percaya, kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di setiap kami. Yesus Tuhan. Terkadang kita merasa ada jalan terbuka, ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Kau Tuhan tak pernah
kami datang sebagai miliknya, percaya bahwa cara Tuhan selalu yang paling benar. Karena itu segala pujian kembali lagi bagimu, segala hormat syukur bagimu saja, dan kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan. Suka-sukanya Tuhan pakai kami mau dengar apa yang Tuhan mau arahkan buat setiap kami. Percaya bahwa ketika berhadapan dengan firman, kami sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Karena itu kami bawa tubuh jiwa roh kami di hadapan-Mu menjadi ibadah yang sejati, persembahan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus, apa yang Kau sudah kuasai atas hamba-Mu menjadi pemahaman, pewahyuan, biar itu yang boleh dibagi buat jemaat Tuhan. Roh Tuhan menguasai setiap kami, urapi kami menjadi paham dan mengerti, urapi kami juga untuk melakukannya, sehingga tujuan-Mu digenapi melalui setiap kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang percaya, mari bersama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan sama-sama belajar dari surat Yakobus. Terakhir saya khotbah di depan audiens jemaat adalah tanggal 15 Maret. Jadi tidak khotbah sampai April. Dari April saya khotbah, semuanya streaming. Jadi senang pagi hari ini pertama kali ketemu manusia langsung. Walaupun harus kayak main robot-robotan di depan, ya. Saya nggak pernah. Baru ini nih pakai Facebook, ya. Agak bingung juga dari tadi. Ya Anda kasih minum, gue bingung mau minum tadi juga. Akhirnya begini dulu. Ya kita memulai sesuatu yang baru. Untuk segala sesuatu pasti ada mulanya. Nah, dalam kesempatan ini saya mau sampaikan dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. Judulnya adalah ketekunan iman. Saya bacakan buat setiap kita. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua-belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya menyaksikan sendiri bagaimana ketika masa pandemi berlangsung di Maret, April, bulan Mei, ada banyak bermunculan yang selama ini mungkin jarang terekspos, akhirnya jadi terekspos karena faktor mungkin orang Kristen banyak di rumah, lebih banyak buka sosial medianya, lalu kemudian sudut pandang teologi itu lebih banyak terbongkar. Ya, mungkin kalau beberapa yang mengikuti dari sosial media, Instagram gereja palsu, ya dari Facebooknya akun jemaat tersesat, ini sebetulnya akun-akun satir. Ya, akun satir itu adalah akun yang mengkritisi aliran teologi yang nggak benar, ya. Dan jadi rame memang 2 bulan terakhir. Nah, dalam sampaikan surat Yakobus ini saya juga mau kita sama-sama melihat teks dan konteksnya supaya kita bisa aplikasikan dalam hidup kita sesuai. Karena rupanya sudah hampir 100 tahun terakhir ini banyak pengkhotbah jago ngomong asal comot ayat, lalu kemudian salah aplikasi. Nah, ketika salah aplikasi, yang keracunan total itu jemaat, ya. Jadi bisa bayangkan ini klaster yang sebetulnya jadi lebih ngeri dari pandemi.
Karena rupanya pemahaman ini sudah berakar. Pemahaman apa? Yang keliru. Ya, saya sempat diminta untuk membuka debat di YouTube dan di beberapa, saya bilang kebenaran tidak untuk diperdebatkan. Ilmu apologetika adalah untuk mempertahankan apa yang benar. Ya, kalau apologet dibuat untuk berdebat, gak ada waktu kita. Ya, lebih baik sampaikan saja yang benar. Karena ketika kita teolog mau menyampaikan apa yang benar dengan cara berdebat, nanti ujung-ujungnya bukan diterima kebenarannya, tapi dinilai sikapnya. Nah, ujung-ujungnya begitu. Nah, yang berikut adalah tentang latar belakang konteks surat Yakobus. Saudara, dari Yakobus 1 ayat 1 dikatakan Yakobus hamba Allah. Lalu kemudian tujuan suratnya adalah kepada 12 suku di perantauan. Nah, sedikit latar belakangnya, di mana tanggal penulisan surat yang dibuat Yakobus ini kurang lebih tahun 45 sampai 49 Masehi. Penulisnya adalah Yakobus yang notabene secara sejarah disebutkan sebagai saudara tiri Yesus. Ya, beberapa penafsir menyebutkan saudara tiri Yesus. Jadi ibunya sama-sama Maria, bapaknya beda. Anda paham nggak kenapa bapaknya beda? Karena kalau Yakobus bapaknya Yusuf, kalau Yesus bapaknya dikandung daripada Roh Kudus, makanya dibilang saudara tiri. Ya. Nah, lalu kemudian surat ini kemungkinan besar merupakan kitab perjanjian baru yang pertama-tama ditulis. Jadi bisa disebut sebagai yang tertua. Kalau kitab perjanjian lama, yang tertua itu bukan kitab Kejadian. Kalau kitab perjanjian lama itu yang tertua adalah kitab Ayub. Ya. Nah, lalu kemudian surat ini tergolong surat-surat umum. Kenapa disebut untuk saudara 12 suku di perantauan? Jadi surat ini diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen yang tinggal di luar Palestina. Ya. Yang mana secara rasis mereka juga tertekan, secara ekonomi tentunya di perantauan juga mereka sedang memulai. Nah, Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna, utuh, dan tak berkekurangan suatu apapun. Saya highlight warna kuning. Ya. Di sana disebut kebahagiaan. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nanti akhirnya adalah memperoleh sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Cara Yakobus menyampaikan isi suratnya itu mirip seperti Yesus khotbah di bukit. Ya. Secara teori itu terbolak-balik. Jadi kalau Anda nanti pulang luangkan waktu baca khotbah Yesus di bukit, itu konsepnya Yesus dengan konsepnya dunia terbolak-balik. Yesus bilang yang bahagia itu begini, dunia bilang yang bahagia itu begitu. Ya, ini terbolak-balik konsepnya. Nah, di Yakobus 1 ya, ayat 2 sampai 4 ini memang membingungkan ketika tidak sesuai konteks tentang yang namanya jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan kok bahagia. Nah, karena pemahaman kita selama ini adalah jatuh itu berarti kan dalam dosa. Ya, jatuh dalam dosa kok bahagia. Nah, begini konteksnya. Pencobaan dalam konteks ujian terhadap iman. Ini dia yang dimaksud tentang pencobaan di dalam surat Yakobus. Ya, jadi bukan jatuh dalam dosa. Ini bicara tentang ujian terhadap iman. Ya, pencobaan dalam konteks ujian terhadap iman adalah yang pertama, pengertian jatuh dalam konteks ini bukan kejatuhan dosa. Lalu kemudian yang kedua, pengertian jatuh dalam konteks ini adalah sesuatu perihal di luar kendali. Di luar kendali. Lalu kemudian pengertian jatuh dalam konteks ini adalah hal buruk yang terjadi pada orang benar.
Saya pernah buat khotbahnya berjudul When Bad Thing Happens to Believers. Ya. Ketika hal buruk terjadi pada orang benar, apa yang sebenarnya sedang terjadi di sorga. Nah, pengertian jatuh dalam konteks ini adalah sebagai pengujian kualitas. Ya. Berapa minggu yang lalu kan, yang sudah keliling-keliling kesaksian, keluar dari penjara ke penjara lagi. Saya dilema karena yang nangkep itu tim pengembaraan saya, yang sekarang jadi wadir kriminal umum di Polda. Sementara John K-nya dulu sering saya kasih subkon untuk kerjaan saya. Jadi yang satu pernah dipekerjakan, yang satu tim pelayanan. Ya. Masuk situasi, telepon masuk semua, serba kemana-mana kenal. Saya lihat ada beberapa juga hujatan. Makanya baru mulai aja udah dikasih panggung. Sebetulnya yang ngasih panggung yang error. Nah, orang kalau ikut Yesus suruh kesaksian kok seneng-seneng aja ya. Ya kan namanya diberi kesempatan cerita bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya kan seneng-seneng aja. Ya. Memang yang resek sebetulnya adalah mereka yang mengambil kesempatan ini untuk ya nggak tahu nambahin subscriber di YouTube, nggak tahu biar waktu itu yang datang kebaktian di gereja jadi tambah rame, ya akhirnya diundang kesaksian sana sini, ya whatever itu. Tetapi pengertian jatuh dalam konteks di Yakobus itu mirip seperti situasi itu. Ya. Bapak Ibu, perihal di luar kendali, Anda dan saya kan sedang alami. Kalau mau bicara bisnis yang paling nggak jatuh, yang paling hebat sejak pandemi ini kan namanya bisnis kuota data. Anak saya ada 2 kerja di provider dan itu jaya banget. Karena Anda yang selama ini pakai 3 giga sebulan cukup, sekarang Anda harus pakai 20 giga sebulan. Saya yang kemarin-kemarin pakai 14 giga cukup, sekarang pakai 50 giga sebulan mentok. Tapi yang lainnya kan kacau nih. Kacau di dalam pengertian ya berjalannya lambat, landai. Mungkin malah yang kecil-kecil yang malah nggak terlalu terasa kali ya. Saya lihat yang masih punya nyali malah tukang gorengan di pinggir jalan, masih tetap jalan dia. Ya. Tapi kalau yang udah bicara retail dan lain sebagainya, dan makin ribet, ya ada yang udah ke mall? Ada yang udah ke mall? Saya udah ke mall. Ya. Kemarin coba iseng Gandaria City, kota Casablanca. Antara nyaman dan gak nyaman. Karena sekarang kita masuk, ya biasalah kalau protokol dicek apa biasa itu. Tapi Anda yang biasanya jalan bisa ngawur alurnya, sekarang kan gak bisa ngawur alurnya. Anda udah terlanjur ke sana, terus lu inget toko yang ini, lu gak boleh mundur di sini. Lu mesti muter ke sana. Karena itu sekarang di mall dibuat satu one way gitu ya. Ada arusnya ya. Jadi kalau enggak ya mesti ngikutin, kalau enggak ya digoblok-goblokin orang lah ya. Ya kan enggak mungkin udah bajunya bagus-bagus main gitu digoblok-goblokin kan enggak enak ya. Nah, perihal di luar kendali ini yang dimaksud dengan pencobaan di sini. Saya sempat ngobrol dengan si yang nangkep ya. Kok bisa ya, dia panggil saya lain. Kok bisa ya? Bisa lah. Bisa. Saya bilang dia sama saya, bedanya kan cuma dia eksekutor lapangan, saya konseptor dulu. Keahlian kami cuma cari uang di dunia itu. Masalahnya dia lupa. Sekarang ada handphone yang bisa bikin video. Lo bikin apa-apa di luar, lo di videoin orang, itu sekarang. Kalau zaman dulu enggak. Kita di jalanan lepas senjata aja gak ada yang cepet videoin tahun 80 tahun 90. Tapi sekarang kamu bikin apa juga ada yang videoin ya. Sebentar juga viral. Dia gak paham mungkin itu ya. Lalu kemudian
Kemarin kesaksian kemana-mana, masih rasa kan mungkin, pulang dikasih persembahan kasih. Habis itu sekarang yang mau undang siapa? Gereja Corona? Nggak ada. Nah, terus nggak ada lo punya pemasukan. Habis itu, nah ini yang dibilang percobaan. Anda ingat ketika Petrus kembali lagi untuk jala ikan? Ya, cuman itu yang dia tahu. Ya. Nah masalahnya sekarang, ketika hal buruk terjadi pada orang benar, ketika ada hal-hal yang di luar kendali Anda dan saya, pencobaan dalam konteks ujian terhadap iman adalah sebagai pengujian kualitas. Saya percaya Anda dan saya orang baik. Yang percaya katakan amin. Mari katakan sama-sama, orang baik. Apa yang baik itu perlu diuji kalau itu baik. Loh, bener gak? Ya. Ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Yakobus lagi bilang begini, Tuhan gak pernah uji kamu. Yang diuji percayamu kepada Dia. Kalau Anda dan saya diuji oleh Tuhan, kelar semua loh. Gak ada yang tahan kita. Ini yang diuji imannya. Yang berikut, ujian terhadap iman itu kenapa menghasilkan ketekunan? Terhadap apa ujian terjadi itu penting untuk dipahami. Ketika semua terjadi di luar kendali Anda dan saya, ini mesti kita pahami terjadi atas diri kita atau terjadi atas iman kita. Kalau nggak bisa pilahnya repot. Siapa kamu, siapa saya, itu nggak penting untuk diuji. Tuhan tahu siapa Tuhan, Tuhan tahu siapa kamu. Ya. Tapi imanmu kepadanya perlu diuji. Kenapa? Nanti kita lihat ini ya. Ujian yang dimaksud bukan terhadap diri, namun terhadap iman. Dalam hal ini diuji adalah tetap mempercayai Tuhan. Nanti saya jabarkan tentang mempercayai Tuhan. Ini bukan sekedar Anda percaya Tuhan masih ada dan Tuhan itu ada. Karena kalau cuma sampai di situ, setan juga punya pengertian yang sama. Tuhan itu ada. Ya. Nah, dalam berbagai keadaan yang menuntut kepercayaan kepada Tuhan. Nah, ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan yang dimaksud adalah tentang mempercayai Tuhan sebagai Tuhan. Mempercayai Tuhan dalam segala kondisi, bicara internal dan eksternal. Mempercayai Tuhan terus menerus. Ya. Saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Bicara mempercayai Tuhan itu, semua bisa ngaku percaya Tuhan. Masalahnya Anda percaya Tuhan untuk ngikut Tuhan atau supaya Tuhan ngikutin kamu. Ya. Saya pikir Ibu Gembala juga ngikutin lah yang ngawur-ngawur 3 bulan terakhir ini. Corona disuruh bilang, diam, tenang lah. Emang Corona punya kuping? Ya. Macam-macam. Ya. Macam-macam. Ya. Saya kondisi kemarin setelah 15 Maret itu berdiam hampir seminggu. Ya. Mau ngapain? Mesti apa? Ada apa? Ya. Karena nggak bisa sosokan tampil di hadapan jemaat kayak Nabi kan kita kan. Kita merenung juga ini kenapa? Mau gimana? Lepas dari Maret menjelang akhir, saya bilang ke tim penggembala, ini waktunya memang gereja harus, gereja udah harus pecahin celengan. Ya. Kemarin itu kita sibuk untuk 4 lokasi pembiayaan operasional gereja. Kita udah saving. Nah sekarang urusannya adalah operasional nggak kepake karena pending sewa. Ya. Sementara jemaat yang kemarin mungkin baik-baik saja dalam kondisi menengah ke bawah, sekarang yang menengah ke bawah itu menjadi amblas. Ya. Nah kalau sudah amblas, kita gereja kan nggak bisa cuma Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kita mesti rampok bendaharanya kan begitu. Ini keluarin. Tapi Pak, buat nggak ada. Tapi Pak, ini orang udah mau mampus, bantu. Ya. Nggak bisa. Gereja yang kemarin cuma belanjanya itu sepanjang puluhan tahun kan belanjanya cuma paling
Apa sih kita anggur perjamuan gitu kan? Nah ini enggak, sekarang beras, belinya gula, ya. Bagi sana bagi sini itu kan gini. Ini saya mau bilang begini, percaya Tuhan itu bukan tentang Tuhan ikut kamu, tapi tentang bagaimana Anda dan saya ngikutin Tuhan punya mau. Dan setiap orang kapan saja bisa jatuh dalam pencobaan itu. Pencobaannya, ingat tadi apa dibilang, keadaan yang di luar kendali. Segala sesuatu yang ada dan saya nggak bisa prediksi. Orang mau prediksi apa sekarang nggak bisa. Sedotan, semua serba salah sekarang. Sedotan dilarang di mana-mana. Di Bali udah 2 tahun, makanya setiap kali saya ke Bali selalu di tas pinggang saya ada sedotan. Karena saya nggak bisa minum air es langsung dari gelas, gigi saya ngilu. Sekarang Jakarta udah full, tidak boleh sedotan. Tapi face shieldnya dipakai 1 kali. Anda tahu nggak bahan ini lebih jahat dari sedotan? Sama aja. Memang dunia menuju kehancuran, Anda jangan ikutan hancur. Apa yang diperoleh dari ketekunan dalam iman? Yang pertama dibilang buah yang matang. Yang kedua kesempurnaan. Yang ketiga keutuhan. Yang keempat tidak kekurangan suatu apapun. Gini, ketika Anda dan saya dibawa masuk dalam situasi yang disebut jatuh dalam pencobaan, sesuai konteks ini, maka ketekunan itu tidak berhenti untuk mempercayai Tuhan, tidak berhenti untuk melakukan firman. Maka Anda akan mengalami keputusan dan tindakan hasil dari mempercayai Tuhan. Ini yang disebut dengan buah yang matang. Menjadi dewasa itu gak perlu tunggu tua. Banyak kok yang jadi tua tapi blow on, banyak ya. Tapi karena Anda baca, Anda tahu, Anda percaya, Anda lakukan, kamu memperoleh buah yang matang. Apa yang kamu ambil, apa yang kamu pikir, setiap keputusanmu matang. Lalu kemudian kesempurnaan. Kesempurnaan adalah keberadaan diri yang dikuasai oleh kehendaknya. Anda sempurna bukan karena kamu punya semua yang kamu mau. Kamu sempurna karena kamu sampai pada apa yang Tuhan mau dalam hidup kamu. Emang nikah harus umur 30? Gak ada. Ayatnya gak ada. Terus kalau belum punya cucu di umur 60 itu aib? Gak ada ayatnya. Gak ada ayatnya, dari mana? Keberadaan diri yang dikuasai kehendaknya itu yang namanya sempurna. Kenapa? Karena Anda tekun dalam iman. Lalu kemudian keutuhan. Keutuhan itu pengenalan dan pengalaman dengan Tuhan. Kalau Anda sekedar tahu, Anda gak ngalami, Anda gak utuh. Saya banyak teman-teman akademis ya tahu teorinya, tahu semua. Bahasa 3 kuasai. Teolog itu kalau udah kuasai 3 bahasa itu paten punya. Ibrani, Yunani, Aram. Bahasa Aram itu bahasa Sanskertanya Ibrani. Kenapa paling lama kitab ya Ayub itu diterjemahkan? Karena hampir 80% isi tulisan dari kitab Ayub menggunakan bahasa Aram Sanskertanya Ibrani. Itu rumit. Masalahnya lu tahu banyak, belum tentu ngalami Tuhan. Makanya mulai sekarang udah tahu yang benar, bikin yang benar. Lu amin. Sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Gak mudah buat semuanya. Saya gak bilang cuma buat pendeta, buat semua yang melayani, semuanya. Ini hari-hari yang gak mudah. Tapi firman gak pernah salah. Gak ada yang harus dibetulkan dari Alkitab. Hidup kita yang mesti dibenerin. Oleh karena itu, tak kekurangan suatu apapun. Orang yang kerjakan ketekunan iman, tak kekurangan suatu apapun. Saudara, istilah-istilah yang kadang sudah menjadi alam bawah sadar kita. Satu, ya, kebiasaan kita yang pimpin pujian bilang, ngajak jemaat tepuk tangan, beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya tanya, kemuliaan Tuhan punya atau kamu punya? Jadi gak bisa beri Tuhan kemuliaan dong. Yang bisa kembalikan kemuliaan pada Tuhan. Bener gak? Ini cuma main kata Pak Pendeta. So, lu awal bilang cuma main kata, tapi hati-hati.
Lama-lama bermain, salah paham. Kalau udah salah paham, gagal paham nanti. Mau yang mana lagi? Jangan takut. Kita ini punya Tuhan. Bagus gak kalimatnya? Sekarang saya tanya, lu yang Tuhan punya atau lu yang punya Tuhan? Sederhana loh. Ini sederhana bos. Tapi beda pemahaman. Jangan takut. Kita masih punya Tuhan. Tuhan ini sopo, sapamu. Jangan takut, kita masih punya backing, itu benar. Tapi jangan takut, kita masih punya Tuhan. Jadi siapa pemilik, siapa yang dimiliki? Saudara, kenapa ketekunan dalam iman itu memperoleh tak kekurangan suatu apapun? Karena orang yang tidak kekurangan suatu apapun bukan orang yang ngaku punya Tuhan, tapi orang yang paham bahwa dirinya milik Tuhan. Mulai kebuka pemahamannya. Kamu punya Tuhan dengan Tuhan pemilikmu itu dua hal yang berbeda. Lu jangan jadiin Tuhan gacoan. Makanya dari sini mulai belajar pelan-pelan dari apa yang kita hadapi tiap hari. Nyuruh Tuhan jaga rumahnya kayak hansip, kan kurang ajar. Tuhan jaga rumah saya. Mending minta Tuhan perintah malaikatnya untuk jaga rumah kamu. Ngapain Tuhan jaga-jagain rumah? Cuman itu kan istilah Pak, Tuhan tahu hati. Benar Tuhan tahu hati. Tapi dari mana hati itu meluap? Anda tahu nggak kenapa jantung ditaruh di tengah, otakmu ditaruh di atas? Karena supaya dimulai dari pikiran yang benar, perasaanmu benar, yang keluar dari mulutmu benar. Bisa bayangin kalau jantung ada di atas? Ketika seseorang harus dapat pompa jantung emergensi yang dikepompa kepalamu. Ya. Makanya di sini ditaruh, sentralnya di sini. Turunnya dari mana? Dari sini. Makanya mengasihi Tuhan mesti dengan segenap akal budi, tidak boleh blow on. Ketika Anda mengalami kecerdasan roh, dari mana itu? Mujizat? Bukan. Kecerdasan roh Anda itu diperoleh dari kamu baca firman, dengerin pengajaran, kamu pahami, renungkan, kamu lakukan. Terus-terus saja bikin begitu. Nanti cerdas roh kamu. Ini yang dibilang ketekunan. Jatuh lagi di satu kasus, bangkit, ditekun lagi, kasih lagi satu lagi. Biar kamu makin matang, biar makin cerdas, bukan biar makin gila. Ya. Baru ketemu satu masalah gimana aja udah mau mampus, kamu lupa Tuhan baik kemarin. Kamu ada sekarang juga coba ingat 15 tahun yang lalu mungkin diantara kamu ada yang kere. Masih bisa kayak sekarang kan Tuhan tetap baik, betul gak? Cuman gara-gara pandemi berapa bulan aja lu bilang Tuhan gak jelas. Tuhan tetap jelas, kita yang gak jelas. Nah, masih bisa beli bedak gitu kok walaupun sisa-sisa. Nah, lu masih bisa beli cuci baju apa segala macam. Oh, Tuhan baik. Dan cuman gara-gara berapa waktu begini kamu bilang Tuhan gak jelas. Di ayat 5-8 katakan begini, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, ini yang diperlukan ketika kita jatuh dalam pencobaan. Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ini ayat yang terakhir-terakhir dicomot oleh orang untuk urusan doa. Makanya kalau minta sesuatu dari Tuhan, jangan bimbang. Saudara, saya mau ngomong sesuai konteks. Kata sesuatu di sini nggak bicara tentang kita minta barang. Kata sesuatu di sini bicara tentang pengertian. Bahwa ketika Anda menghadapi sesuatu di luar kendali, yang kamu butuhkan bukan jalan keluarnya, tapi pengertian. Kalau kita beroleh pengertian, maka kita tahu jalannya lewat mana untuk keluar. Makanya Yakobus bilang, kalau di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, minta kepada Allah. Menghadapi ujian terhadap iman itu butuh hikmat.
Hikmat itu mempercayai Tuhan, merupakan sebuah perjalanan bukan pelarian. Coba di next lagi Pak. Saudara, bicara tekun dalam iman, bicara mempercayai Tuhan terus-menerus. Mempercayai Tuhan itu bukan pelarian, tapi perjalanan. Anda masih ingat Mazmur 23? Dia nggak janji ladangnya hijau terus. Dia bilang akan ada yang namanya lembah kekelaman. Tapi di situ juga Tuhan akan tuntun Anda dan saya. Amin. Dalam mempercayai Tuhan seringkali diperhadapkan pilihan. Anda diperhadapkan pilihan. Saya bilang tadi gereja jebolin tabungannya. Ya, saya selama ini aman. Ada 4 penggembalaan tuh aman. Yang paling nggak aman tuh 1, yang di Depok. Karena yang di Depok itu kita daerah yang kalau di Jakarta Utara disebut daerah tanah merah, lahan sengketa. Mereka hidup dengan kondisi yang morat-marit. Kalau BSD aman, kalau yang di SCBD aman, kalau yang di Hotel Akasia aman. Malah kemarin ini masih rekonstruksi bangunan. Tapi ketika pandemi ini, yang aman-aman itu cuma sekedar aman loh. Yang Depok yang parah. Ini parah bener. Baru ketahuan ada yang kena HIV. Ya. Sekaligus dihantam paru-parunya, badan semua jadi hitam, kaku kayak kayu. Ya. Ada yang udah nggak bisa beli tokennya lagi, ya, buat listrik. Ada yang nggak tahu 2 hari ke depan mesti gimana. Ada yang udah nggak bisa bayar airnya lagi. Sementara yang saya bilang aman-aman itu BSD dan lain sebagainya, mereka cuma bikin aman yang ada di lokal. Depok nggak mau tahu. Istri saya mulai ngitung, mau tabungan, mau koleksi motormu, atau mau perhiasanku, sebut aja. Saya bilang gimana ya? Kita mesti doa. Istri saya bilang enggak, ini bukan waktunya berdoa. Jadi waktunya apa? Waktunya jual barang. ya. Ngapain Tuhan bikin mujizat kalau kita masih punya? Sudahlah, lepasin aja Pak. Saya liatin motor saya. Ya terserah kalau mau yang ini. Ya akhirnya ada yang kita harus lepas. Kenapa bisa lakukan itu? Karena kita punya pengertian. Toh juga gua mati 2 kali 1. Nggak mau apa-apa. Mau ngapain juga? Memang kemarin-kemarin mungkin Tuhan kasih bisa beli ini, bisa beli itu, biar 1 hari terjadi begini, bisa lepas lagi. Itu jadi berguna juga. Saudara, dalam mempercayai Tuhan itu seringkali diperhadapkan pilihan. Dan kalau Anda nggak punya pengertian yang benar dari Tuhan, Anda nggak pernah ambil keputusan yang benar. Sikap hati menentukan pilihan. Pilihan butuh pengertian. Karena itu hikmat penting. Hikmat itu beda dengan hikmah. Hikmah itu Anda hancur dulu baru Anda belajar. Terus Anda bilang, wah di balik ini semua ada hikmahnya. Tapi udah dibegal dulu. Kalau hikmat beda, Anda tahu kebenarannya di depan. Terus Anda lakukan yang Anda percaya itu benar. Hikmat penting. Kalau nggak ada, maka pilihan Anda dan saya keliru. Capek hidup ini harus babak belur dulu baru belajar. Pemenuhan hikmat yang sejati hanya dari Tuhan. Hikmat, hal imateri yang memampukan orang percaya memilih yang benar di antara yang terbaik. Saya menyebutnya hal yang imateri. Kenapa? Karena ada ayat di Amsal mengatakan begini. Ia menjadikan aku sebelum segala sesuatu ada. Apa yang Tuhan jadikan? Hikmat. Sebelum segala sesuatu yang berbentuk, Tuhan jadikan dulu yang gak ada kelihatan bentuknya. Namanya hikmat. Supaya Anda dan saya bisa milih di antara semua yang baik, mana yang benar. Lalu kemudian ada 2 cara untuk memperoleh pengertian atau hikmat. 1, sikap takut akan Tuhan. Menghormati Tuhan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Firman selalu benar. Kalau ada yang salah, Anda dan saya orangnya, bukan Alkitab. Lalu kemudian berdoa memohon hikmat pada Tuhan yang sumber hikmat. Dan meminta hikmat mesti dalam iman. Ada 2. Jadi ingat ya, ayat ini gak bicara tentang minta barang, tapi minta pengertian.
Kalau meminta pengertian dari Tuhan, yang pertama jangan bimbang supaya menerima sesuatu dari Tuhan. Ingat, sesuatunya adalah hikmat. Sesuatu dalam konteks ayat ini adalah tanda atau pengertian. Tidak yakin menentukan pilihan karena apa yang dilihat mata itu manusiawi. Anda nggak yakin lihat apa yang Anda lihat, itu biasa. Namun tidak yakin terhadap firman, itu duniawi. Firman nggak pernah valid. Indomie ada masa kadaluarsa, tapi firman nggak pernah kadaluarsa. Yang pertama jangan bimbang. Yang kedua jangan mendua hati supaya jadi tenang dalam hidup. Saudara, tenang hanya buat mereka yang sudah menentukan pilihan. Ketenangan hanya mereka yang memilih berpihak kepada Tuhan. Anda tahu pilihannya? Sekarang Anda tentukan pilihannya. Saya percaya dunia nggak pernah janji segala sesuatu yang jadi baik. Tapi sampai kapan juga Dia Tuhan yang baik buat Anda dan saya. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan Yesus, sampai di sini hamba mau bicara. Roh Kudus mampukan kami boleh tangkap ini menjadi pewahyuan buat kami. Roh kami dibangunkan kembali, mata roh kami boleh melihat lagi lebih jelas ke depan bahwa jalan-jalan Tuhan adalah kepastian buat setiap kami. Kami gak percaya dengan apa yang kami lihat, kami percaya dengan apa yang Tuhan firman. Karena kami tahu perjalanan kami adalah menuju kepada kekekalan, bukan pada kejayaan manusia. Apa yang ada gak penting, yang penting kami jadi miliknya Tuhan selamanya. Yang penting kami berpihak kepadanya. Bahkan semua kami yang ada di ruangan ini kiranya dipenuhi oleh pengertian akan kekekalan yang sama, sehingga kami boleh bergerak sampai di mana Tuhan ada. Kami semua juga boleh ada di sana. Yang percaya, mari bersama katakan amin. Terima kasih Pak Ferry. Tuhan memberkati dengan kekuatan, pengertian, hikmat dari Tuhan. Kita akan meneruskan ibadah kita dengan kita mengangkat pujian dan mempersiapkan pikiran dan hati kita menjulang nyata. Terang benderang
tengah-tengah dunia ini, kami tahu satu hal Tuhan, bahwa kami adalah milik Tuhan yang ditebus dengan darah yang mahal di Kalvari. Biar perjamuan ini mengikat kami dengan Tuhan untuk kami tetap setia dalam perjalanan hidup kami. Biar kami tetap percaya dan kami tahu Tuhan punya hal yang baik bagi kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Buka hati kita untuk menerima bagian yang terbaik yang Tuhan siapkan bagi kita. Haleluya Tuhan, tolong seluruh jemaat yang hadir, biar mereka siap untuk menerima perjamuan yang sakral ini Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dahulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kuduskan jemaat-Mu Tuhan, berkati mereka secara roh, sehingga ketika mereka makan dan minum, kekuatan dari Tuhan sendiri turun dalam hidup mereka. Dan berkati roti dan anggur ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya ajaran Tuhan tidak pernah berubah bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Saya kira tidak usah diedarkan. Ya, silakan jemaat mengambilnya. Kasih jarak ya.
Kami mengikuti ajaran-Mu Tuhan. Setiap kali kami makan dan minum, kami adalah murid-Mu, kami adalah pengikut-Mu, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-Mu yang Kau tebus dengan harga yang mahal. Terima kasih untuk waktu yang kami alami saat ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa kekuatan datang dari kami mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Karena itu jemaat, angkat rotimu dan dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, makanlah, ini tubuhku. Di dalam nama Yesus kita akan makan bersama-sama. Kita akan mengangkat anggur dengan iman di hadapan Tuhan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang tertumpah atau ditumpahkan bagi banyak orang termasuk kita, menjadi pengampunan akan dosa kita dan menjadi peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Saya memberikan waktu untuk saudara mengucap syukur. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ibu Yuli berdoa setelah kita menerima bagian dari ajaran Tuhan Yesus, perjamuan yang diberkati pagi hari ini. Bapak di surga, kami bersyukur ya Bapak. Setelah pengorbanan-Mu ya Bapak di kayu salib untuk kami Bapak, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur semua Tuhan untuk kasih karunia kepada kami Bapak. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan melakukan perjamuan ini ya Bapak. Dan kami boleh Tuhan minum anggur, makan roti ya Tuhan, yang melambangkan darah dan tubuh-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala pengorbanan untuk kami semua ya Bapak. Yang utama Kristus berdoa bersyukur. Haleluya Yesus. Amin. Nah saudara dulu kan tadi ada ininya, masukkan apa? Cawannya ke sini biar nggak berantakan ya. Jadi cawan ini masukkan kemari. Ini disodorkan aja nanti. Disodorkan aja. Nah, satu orang aja yang sodorin. Jadi nggak muter-muter gitu ya. Dari satu orang sambung gitu ya. Mari kita akan pujian yang sudah disiapkan.
tundukkan kepala. Kami percaya persembahan ini Tuhan memberkati sehingga menjadi berkat yang besar dalam pelayanan. Juga tangan-tangan yang berkorban Tuhan berkati. Kami percaya janji-Mu ada pada kami. Persembahan persepuluhan 10% yang mereka kembalikan buat pelayanan Tuhan juga berkati. Hamba berdoa untuk 90% milik mereka. Di tengah-tengah pandemi Tuhan cukupkan mereka. Tuhan melihat hati-hati mereka. Dan apapun yang mereka lakukan, mereka sudah melakukan firman-Mu, mengembalikan milik Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati mereka dengan kelimpahan sesuai dengan janji-Mu pada kami semua. Kuatkan dan teguhkan jemaat-Mu Tuhan untuk menghadapi banyak hal yang kami hadapi. Tapi kami percaya bahwa mereka tidak sendiri, ada Allah yang menyertai. Usaha, pekerjaan Tuhan berkati, kesehatan Tuhan berikan kepada seluruh jemaat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saya mau berdoa buat yang ulang tahun sekalian. Ada? Yang dari sepanjang minggu lalu, tanggal berapa Ren? Minggu kemarin, hari ini tanggal 7 ya? Gak ada. Boleh. Kamu yang belum didoain. Udah lewat ya, udah mau doain boleh. Maksudnya akhir bulan kemarin Juni. Ya udah, karena pandemi ya sepanjang Juni yang belum didoain, yang baru hari ini. Nongol di gereja ya Pak. Nggak mau didoain nih. Karena pandemi lupa ulang tahunnya. Ya udah terus maju, ada Pak ini doakan. Ada Pak Jos. Nah, saya udah doain Pak Jos, sekarang saya minta Pak Jos yang doain dia. Ya situ aja nanti Pak Jos yang doakan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat tanganmu, kami berdoa, jika surga terbuka. Amin. Eklesia di usia baru, pada kebajikan, Haleluya, Yesus. di usia baru boleh melihat bagaimana jawaban doa terjadi. Amin, Apa Yesus. yang kau nantikan itu Tuhan beri, dan Tuhan kuatkan tangan kakimu, Haleluya, berkati Yesus. setiap pekerjaan yang Tuhan dimuliakan, juga dipertajam untuk pemahaman pengertianmu, melihat jalan-jalan Tuhan jelas di hadapan. Amin, Yesus. Jadi di dalam nama Yesus. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, ada lagi yang lain bukan ulang tahun yang mau didoakan, boleh maju. Masih ada waktu sedikit. Ada? Yang mau mengucap syukur, yang Pak, mari Pak, maju Pak. Mari Bapak juga bantu saya untuk berdoa. Mau didoakan apa Pak? Syukur operasi mata saya dua-dua, saya sudah terang mendengar jabat-jabat. Enggak pakai kacamata lagi Pak ya? Oke, kita mengucap syukur semua ini juga karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan Pak Jos. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang sudah diperjelas, itu diperbolehkan bagimu, sehingga dengan mata yang kembali sehat, boleh lihat Tuhan dimuliakan, boleh melihat hal-hal yang baik, Amin. sehingga dari mulutmu penuh dengan ucapan syukur. Amin Yesus. Karena dari situ Tuhan menantikan segala mulut yang menyatakan syukur. Amin kepadanya. Yesus. Dari segala kesehatan itu, dari mata, semua bagian tubuhmu, organ Amin, tubuh Yesus. berkati kita. Terjadi demikian. Amin. Tuhan tolong berkati. Amin. Oke, sudah nggak ada lagi. Kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa untuk seorang pemuda yang namanya Oni yang sedang berbaring di rumah sakit juga. Nanti Ibu Mei doakan itu. Silakan.
Kita tetap menundukkan kepala, nanti hamba Tuhan, hambanya saudari Jane berdoa untuk negara kita saat ini. Bapak, kami berdoa menyerahkan bangsa kami dalam tangan kasih Tuhan. Dengan kondisi yang tidak mudah, tapi kami melihat tangan Tuhan menolong bangsa kami, menolong Indonesia sampai hari ini. Hikmat-Mu menyertai pemimpin kami, Presiden dan seluruh kabinet yang ada di dalamnya. Dengan hikmat dan kemampuan daripada Tuhan, mampu mengendalikan situasi yang ada untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami tahu tanggung jawab mereka tidaklah mudah, tetapi dengan kekuatan Tuhan kami percaya mereka mampu mengelola bangsa ini dengan baik dengan pertolongan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan berdoa juga bagi pasien-pasien COVID yang saat ini masih berjuang melawan penyakit ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus kekuatan memulihkan. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh, kalian tenang atas penyakit ini. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka dengan total. Kami berdoa bagi mereka yang harus kehilangan saudara-saudara mereka. Pandemi ini Tuhan kuatkan dan hiburkan mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka dan menyertai mereka. Nama Tuhan kami berdoa bagi para perawat dokter yang menjadi garda depan penanganan COVID ini. Tuhan kekuatan dan kesehatan daripada Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan menyertai mereka, menolong mereka sehingga mereka tetap fit, mereka tetap kuat, mampu untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Terpujilah nama Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, bangsa kami dalam tangan kasih. Kami percaya badai ini akan berlalu. Kami percaya kalau masih ada sampai hari ini, kami juga bersyukur karena Tuhan menyertai dan menguatkan kami semua. Pujilah nama Tuhan, berkati umat-Mu, jemaat kami dan segala yang mereka alami dalam hidup mereka akibat pandemi ini. Kami percaya pertolongan tepat pada waktunya, hamba-hamba-Mu kami semua menerima. Pujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, memang pandemi belum berlalu, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong dan semua itu akan kita lewati dalam kehendak Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, tapi sebelumnya tidak ada pengumuman yang banyak, ya. Hanya ibadah masih satu kali. Kita belum masuk dalam ibadah yang kedua. Biar sementara kita melihat situasi. Nah, Bapak dan Ibu, nanti kita bisa saling memberikan salam, tapi tidak melalui salaman. Kita tetap menjaga protokol. Kami udah keberapa minggu ini ibadahnya ini? Ketiga minggu ini. Nah, sementara di tempat lain banyak yang dalam ibadah masih ada yang katanya kena corona ya, tapi puji Tuhan selama ibadah kita 3 kali kita aman-aman aja. Saya amati banget gitu, aman-aman saja, karena memang yang pertama kita punya iman dan kedua Tuhan menyertai kita semua. Karena itu kita jangan bilang wah si Ani itu sombong, enggak ya. Cukup kita kasih penghargaan rasa kangen kita dengan tetap mengikuti protokol ya. Nah, pulang boleh cuci tangan ya, kita ngantri. Saya pikir melalui kasus seperti ini juga membuat kita ini lebih tertib. Coba kalau enggak, orang Indonesia ini paling susah ngantri, ya kan? Beli karcis, beli apa gitu, kalau ngantri pasti ada yang nyerobot gitu ya. Tapi puji Tuhan dengan adanya ini, saya mulai melihat jalan dimanapun tetap kasih jarak ngantri gitu ya. Jadi nanti pulang juga kita nggak saling tabrak. Bagi yang bertugas untuk minggu yang akan datang nanti akan disampaikan melalui grup ya, melalui grup. Tapi jangan mendadak. Besok Senin kalau bisa sudah ada di grup, supaya kalau misalnya ada yang nggak bisa itu bisa cepat kita cari penggantinya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan.
berjalannya ibadah pada ketiga kalinya kami ibadah, dan kami percaya bahwa ibadah ini benar-benar menguatkan kami di dalam roh, sehingga yang kekal kami persiapkan bagi hidup kami untuk Tuhan. Bapa, hari ini dari awal sampai akhir kami mengucap syukur dan berkati para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, mulai dari hamba-Mu Pendeta Josh yang berbicara. Berkati hamba-Mu Tuhan dengan kekuatan bahkan kesehatan. Karenanya hamba-Mu, tapi kami berdoa buat keluarga besarnya, anak cucunya disertai oleh Tuhan, dibungkus dengan kuasa Tuhan, sehingga tidak terjadi penyakit yang menyentuh, karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan membungkus mereka untuk mereka tetap kuat di dalam perjalanan selama pandemi ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati singer liturgis, berkati pemain musik, dan kami percaya semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, mulai dari penyambut tamu, Ibu Ngin, Pak Hendy yang menyiapkan protokol semua ini. Kami percaya Tuhan memberkati pelayanan yang tidak terlihat oleh manusia. Yang memegang LCD Tuhan berkati, yang memegang sound system Tuhan berkati. Kekuatan dari Allah menyertai, bahkan Tuhan cukupkan dari segala kebutuhan yang dibutuhkan selama kami masih hidup. Memberkati seluruh jemaat yang hadir, dan kami berdoa juga untuk jemaat yang banyak yang tidak hadir. Kalau mereka udah usia, Tuhan kuatkan mereka dengan kekuatan dari Tuhan. Mereka boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang sakit, kami berdoa Tuhan jamah mereka dalam nama Yesus. Kami percaya selama mereka baik-baik di dalam Tuhan, dan Tuhan berjanji dijauhkan dari segala penyakit dari jemaat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan seluruh jemaat-Mu yang tidak hadir pagi ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang hadir tetap Tuhan kuatkan. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, lihatlah Tuhan-Mu, angkatlah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan mengarahkan wajah kepadamu dan menyinari engkau dengan berkat-Nya. Diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati jalan hidupmu kemanapun kau pergi keluar masukmu. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, di dalam nama Yesus. Sebab Kau besar